Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah al-mu'akhad. Makna dari al-mu'akhad itu Nabi mempersaudarakan antara orang muhajirin dan orang ansor. Orang muhajirin datang dari Mekah. Masyarakat Mekah itu masyarakat pedagang, ahli di dalam perdagangan. Masyarakat Ansor adalah masyarakat yang tinggal di Madinah, ahli di dalam masalah pertanian. Dipersaudarakan oleh Nabi. Latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, asal usul yang berbeda, bukan menjadi sebab kita untuk saling jauh menjauhi, bukan sebab untuk saling terpecah belah. Karena di dalam Al-Quran suratul Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Beda asal usul kita, beda suku kita, beda warna kulit kita, beda kampung kita, beda pulau kita, beda negara kita. Semua perbedaan itu bukan menjadi sebab kita saling memusuhi, tetapi menjadi sebab untuk kita saling mengisi, saling membantu, saling ajak nasihat menasehati di dalam kebaikan, saling tolong menolong dan membantu di dalam amal soleh. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, tiga hal yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pelajaran bagi kita. Nabi pertama membangun masjid sebagai tanda bahwa mulianya umat Islam bukan hanya ukurannya rumahnya besar, bukan ukurannya pangkatnya tinggi, bukan ukurannya kegagahan parasnya, dia gagah, dia cantik, bukan itu ukurannya. Tetapi kemajuan dan kemuliaan umat Islam tergantung dari sejauh mana umat Islam dapat menghidupkan nilai-nilai dan tuntunan agama di dalam masyarakatnya. Maka saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, kita di desa Ngali atau di kecamatan Ngali ini, di tempat ini, mari kita hidupkan tuntunan-tuntunan agama. Jangan hanya kita berislam di masjid saja, Pak. Kalau sudah keluar dari masjid, lupa diri kita. Kalau di masjid saleh, zikir, sholat, nundukkan kepala. Keluar dari masjid, pergi ke pasar, lupa tuntunan agama. Yang penting untung, nggak peduli tipu orang. Pergi ke kantor, lupa tuntunan agama. Yang penting dapat duit banyak, korupsi. Yang penting dapat jabatan tinggi, fitnah kiri, fitnah kanan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berislam bukan hanya di masjid. Kenapa? Karena Allah tidak hanya berada di masjid. Dimanapun kita berada, hatta disebutkan walaupun kita sembunyi di lapis bumi yang paling dalam, kita sembunyi di gua yang terbuat dari beton, kita sembunyi di lapis langit yang paling dalam, semua akan selalu berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berislam, berislamlah di masjid, berislamlah di rumah, Pak. Berislamlah di rumah maknanya apa? Rumah kita hidupkan menjadi rumah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.